Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Ibu gimana, sehat. Bu? Alhamdulillah juga sehat. Baik, Pak Dedet. Tadi saya dengar nih kalau Pak Dedet hari ini ada rencana coaching ya kalau nggak salah. Bener, Bu. Dengan Pak Sukaini. Baik. Ini jika boleh nih pada saat Pak Dedet melakukan coaching dengan Pak Sukaini, apakah boleh saya izin ikut mengamati kegiatan coaching yang Bapak lakukan hari ini? Siap, Bu, dengan senang hati, Bu, supaya saya juga dapat umpan balik dari Ibu nanti. Oh, baik. Kalau begitu Pak Dedet mungkin kita ada sedikit diskusi mengenai rubrik kita pada hari ini. Siap. Yaitu apa namanya? Bagaimana sih persiapan Pak Dedet pada kegiatan coaching yang akan dilakukan hari ini? Alhamdulillah semua sudah kami persiapkan. Nanti setelah Poni datang mungkin akan dimulai. Oh, baik. Dari persiapan yang sudah Bapak lakukan, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching tersebut, Pak Dedet? Ya, baik, Bu. Yang pertama, sejauh ini saya memahami dalam proses coaching itu saya menganut model Tirta. Nah, dalam model Tirta itu saya ingin sekali mengembangkan kemampuan saya. Yang pertama, bagaimana kemampuan mendengar secara baik dari apa yang disampaikan oleh Kuci. Kemudian bagaimana saya sebagai coach mampu hadir secara utuh dalam apa yang disampaikan oleh Kuci. Kemudian dalam interaksi dengan Kuci, saya mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi ada 3 kemampuan itu yang mungkin ingin saya eksplor dan saya kembangkan nanti. Baik, mudah-mudahan kompetensi tersebut dapat terlihat ya Pak pada kegiatan coaching hari ini. Terusnya itu dari kompetensi-kompetensi yang sudah Pak Dedet sebutkan tadi nih, kompetensi apa yang ingin Bapak fokuskan untuk dikembangkan gitu? Yang pertama itu mungkin dari 3 kompetensi itu saya berharap 3-tiganya muncul. Tapi karena ada pengamatan dari Ibu, saya mungkin ingin kompetensi salah satunya saja. Yang pertama kemampuan hadir secara utuh dalam menemani Kucinya nanti. Baik, jadi hadir secara utuh yang Bapak ingin kembangkan pada kegiatan coaching hari ini, Pak ya. Jadi di sini tuh apa indikator keberhasilan dari kehadiran secara utuh tersebut, Pak? Mungkin bisa dijabarkan. Dengan hadirnya saya secara utuh dalam diskusi nanti, saya berharap apa yang menjadi persoalan atau masalah yang disampaikan Kuci, saya dapat secara baik maupun mendapatkan penyelesaian solusi atas apa yang disampaikan, bimbingan secara diskusi sehingga Kucinya mampu menemukan sendiri masalahnya. Baik, semoga dalam proses kegiatan coaching nanti itu semuanya bisa terlihat Pak Dedet ya. Siap, terima kasih. Kalau begitu Pak Dedet, saya izin untuk melihat dan mengamati kegiatan Pak Dedet. Boleh, ini boleh, Pak Dedet Bu. Ya. Boleh, Bu. Mungkin kegiatannya bisa segera dimulai. Siap, siap. Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, pulpen saya, Bu. Sama kertasnya kalaupun tidak dipakai, Bu. Oh, nih. Siap. Baik, Pak Oni, apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Ya. Nih, perkenalkan nih teman saya, Pak Ibu Sukaini, Ibu Yulia. Oh, ya. Ya, jadi pada kegiatan ini Ibu Yulia akan mendampingi kita dalam proses coaching. Jadi beliau ingin mengamati sejauh mana pemahaman saya pribadi dalam menerapkan model Tirta dalam proses coaching dengan Poni hari ini. Jadi enggak apa-apa, Poni ya? Enggak apa-apa. Oh, siap. Jadi siap. Kita mulai ya, Poni ya? Silakan, Pak. Apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Oh, dari sekolah ke sini pakai kendaraan pakai apa? Pakai kendaraan, Pak. Aman-aman saja di jalan? Ya, alhamdulillah. Oke. Jadi untuk diskusi pertama kita, Pak Oni, yang ingin saya tanyakan nih, saya tidak jelas mendengar percakapan kemarin terkait topik atau masalah yang ingin Pak Oni diskusikan hari ini. Masalah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah kekurangan saya, terutama di IT, Pak. Oke. Ini akan saya ingin diskusikan dengan Pak Dedet pada hari ini. Kemampuan IT ya? Ya, IT. Ini kemampuan ini dalam konteks apa, Pak Oni? Penguasaan teknologi, terutama pengoperasian aplikasi di laptop.
di komputer. Nah, setelah nanti panjang lebar berbicara nih, tetapi sebelum ke sana, khusus nih IT yang ingin Pak Oni paham IT terus digunakan untuk apa ini? Dalam apa nih? Dalam keseharian, dalam pembelajaran, atau dalam untuk apa hanya sekedar memahami? Tentu kalau kita sebagai guru itu adalah dalam proses pembelajaran, Pak. Jadi Pak Oni berharap setelah diskusi hari ini Pak Oni dapat memahami nih ya kemampuan IT. Nah, jadi topik kita persempit ya, kemampuan IT. Bagaimana Pak Oni dapat memahami dalam penggunaan IT dalam pembelajaran? Yang saya pahami di situ ya, saya tangkap di situ dari supaya spesifik yang kita diskusikan. Nah, nanti setelah ini akan berjalan sekitar 15 atau 20 menit. Apa harapan Pak Oni setelah kita diskusi nanti? Harapan saya adalah ini adalah masalah ini bisa kita menemukan solusi dari apa yang saya alami pada saat ini. Nah, salah satu contoh yang dialami dari IT itu apa, Pak? Salah satu contoh yang saya alami dalam pembelajaran khususnya itu adalah pengoperasian Excel. Excel namanya di aplikasi, dan Word. Ini dua ini yang agak kurang saya. Tidak ada lagi selain ini? Sepertinya begitu, Pak. Kalau saya Poni ya, nih saya kadang menggunakan beberapa IT, khususnya dalam pembelajaran itu PowerPoint. Apa Pak Oni tidak berminat untuk ini? Oh iya, betul Pak. Jadi itu juga termasuk PPT dan termasuk yang paling baru sekarang ini Pak, Canva. Wih, luar biasa. Ini, Pak. Canva ya? Iya, betul Pak. Jadi Pak Oni ingin dalam diskusi nanti mendapat gambaran bagaimana aplikasi-aplikasi ini dapat dipelajari dengan cepat kira-kira. Ya. Begitu yang saya pahami dari pemaparan Pak Oni ya. Betul Pak. Nah, ini adalah beberapa yang akan Pak Oni diskusikan. Nah, secara spesifik setelah kita diskusi ini spesifik ya, apa harapannya? Secara spesifik harapan saya itu adalah yang pertama, paling tidak saya bisa mengoperasikan aplikasi PPT terutama dengan Canva ini, terutama untuk kurikulum merdeka yang akan sebentar lagi kita akan pakai di sekolah. Baik. Nah, kita lanjut Pak Oni. Situasi dalam pembelajaran Pak Oni saat ini bagaimana Pak Oni melaksanakan tugas mengajarnya? Terkait IT ya. Sementara ini Pak, saya cukup mengambil materi misalnya dari teman flash disk, kemudian saya tayangkan menggunakan LCD, itu saja, tidak lebih dari itu. Dan aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan tadi itu belum bisa secara total saya bisa laksanakan, Pak. Artinya materi-materi mengajarnya belum sepenuhnya mampu mengadopsi aplikasi-aplikasi yang disebut tadi. Ya, betul. Nah, kemudian Pak Oni, yang selanjutnya apa yang mempengaruhi Pak Oni sehingga ada nih kepikiran supaya dapat menggunakan IT dalam pembelajaran? Apa itu yang mempengaruhi saya adalah dengan kemajuan teknologi, tidak bisa kita pungkiri lagi Pak, penggunaan handphone, kemudian banyak aplikasi-aplikasi baru, itu sangat membantu kita. Apabila kita menguasai banyak aplikasi itu dalam proses pembelajaran, itu akan memudahkan kita menggunakan pembelajaran, terutama menyampaikan materi kepada anak-anak. Tidak mesti seperti pembelajaran zaman dulu Pak, hanya menjelaskan begitu aja, berceramah gitu kan. Tetapi kalau dengan menggunakan bantuan IT, itu akan banyak mempermudah kita sebagai guru, dan itu juga akan menambah motivasi anak untuk lebih bergairah belajar. Luar biasa. Nah, tadi Pak Oni sudah menjelaskan situasi, terus bagaimana keinginan ke depannya. Nah, sekarang situasi yang diinginkan itu seperti apa setelah sudah melihat situasi yang ada sekarang, kemudian ada yang mempengaruhi. Nah, keinginan Pak Oni selanjutnya seperti apa?
keinginan saya Pak, kalau bisa saya bisa menguasai banyak aplikasi seperti tadi, kegiatan proses belajar mengajar di sekolah itu akan lebih maju lagi, tentunya dengan sentuhan-sentuhan IT yang terbaru Pak. Tidak ada lagi? Saya rasa itu aja Pak. Oh, siap. Kemudian Poni, kira-kira Poni setelah penjabaran tadi itu, apa kira-kira yang bisa membuat Pak Oni itu mewujudkan ide besar itu? Keinginan saya untuk mewujudkan itu adalah pertama, saya tentu akan banyak belajar Pak. Belajar. Yang pertama saya akan belajar kepada rekan sejawat yang lebih ahli di bidang IT itu. Ya. Yang kedua adalah saya juga belajar melalui media sosial seperti YouTube. Sehingga setelah saya belajar dari kedua itu, baik di teman sejawat maupun melalui bantuan sebuah teknologi tadi, itu akan bisa menambah wawasan saya untuk menguasai lebih jauh tentang penggunaan aplikasi-aplikasi dalam pembelajaran Pak. Ya, oke, luar biasa Poni ya. Nah, kemudian Poni, apa gagasannya terkait gagasan besar terkait keinginan tadi itu? Yang gagasan besar yang ingin saya terapkan pada diri saya sendiri adalah yang pertama, saya harus banyak belajar dan belajar lagi tentang teknologi, tentang penggunaan aplikasi baru dalam dunia pendidikan. Artinya, kalau lebih banyak ilmu atau saya sudah mapan menguasai aplikasi itu, tentu akan banyak metode-metode pembelajaran baru yang bisa saya terapkan kepada siswa saya di sekolah. Luar biasa. Jadi inti dari pemaparan yang saya catat di sini adalah itu belajar dan belajar ya. Oke. Nah, selanjutnya Pak nih. Nah, nih karena belajar poinnya, apa yang harus disiapkan untuk itu? Yang pertama saya siapkan adalah mental dulu Pak. Oh, mental ya? Perlu mental Pak. Kenapa mental? Ya kalau udah siap mental kan udah siap belajar. Siap. Pertama mental. Yang kedua adalah tentu sarana dan prasarannya berupa laptop, kemudian kuota internet Pak. Nah, kemudian yang lainnya tentu dari dukungan rekan sejawat Pak. Rekan sejawat. Jadi ada 3 Pak nih, mental, sarana prasarana, rekan sejawat. Ini rekan sejawat ini untuk apa? Nah, rekan sejawat ini adalah membantu kita, terutama kalau misalnya pada saat kita tidak paham, ya mereka bisa kita minta tolong untuk diajak diskusi untuk menyelesaikan masalah itu. Atau dengan kata lain ini pembimbing ya? Pembimbing. Oh, boleh, pembimbing. Pak. Berarti belajar, pembimbing. Ingat ya, tadi saya catat keinginannya agar bagaimana menggunakan IT dalam kegiatan pembelajaran, agar paham cara menggunanya, yaitu dengan cara belajar menggunakan pembimbing, dengan bimbingan teman sejawat. Nah, kita lanjutkan Pak ini karena Pak ini saya melihat ya ada progres nih, progres dari keinginan Pak, tahapannya sudah mulai didapati. Kita lanjutkan. Yang bisa memastikan itu berhasil itu apa? Yang bisa memastikan itu berhasil itu adalah diri saya sendiri. Diri sendiri. Lanjut. Nah, misalnya sekarang sudah bisa mengoperasikan PPT ya melalui proses pembelajaran. Yang tidak kalah penting adalah bisa menggunakan aplikasi Canva ya dalam proses pembelajaran. Yang dulunya anak-anak cenderung jenuh, tetapi dengan aplikasi baru yang kita gunakan, anak-anak semakin bergairah dan bersemangat mengikuti pelajaran. Siap. Nah, luar biasa Pak Oni. Selanjutnya Pak, kriteria yang menurut Pak Oni ini, kriteria dalam tahapan pembelajaran itu seperti apa dalam benak Pak Oni? Kriteria dalam pembelajaran di benak saya adalah, untuk IT ya, pembelajaran IT tadi itu. Pertama, saya harus mampu mengaplikasikan, mampu menggunakan aplikasi yang ada disiapkan sekarang. Nah, itu kriteria utama. Ya, mampu. Lanjut. Mampu. Yang kedua adalah setelah saya mampu, tentu itu akan saya aplikasikan di proses belajar mengajar di dalam ruangan kelas di pelajaran IPS. Oh, siap. Ya. Mampu, aplikasi, mengaplikasikan dalam proses pembelajaran di kelas.
Contohnya Pak, misalnya kalau dulu ya kita belajar IPS itu kadang monoton Pak. Contoh misalnya, oh ini adalah contohnya di sekitar kita di Manta. Tapi dengan kemajuan teknologi, kita bisa memutarkan video. Misal contoh, bab sejarah. Di bab sejarah, di zaman dulu hanya mendengar ceramah dari guru Pak. Tetapi sekarang saya bisa memutarkan video. Misal contoh, di 30 SPKI. Benar. Itu. Mereka tonton perjuangan-perjuangan 45. Kemudian kaitan kalau materi interaksi sosial, saya putarkan video tentang kejadian-kejadian yang terjadi di negara kita, tentang demo dan sebagainya, yang kaitan dengan interaksi sosial, kejadian-kejadian yang terjadi. Itu ternyata pengaruhnya di anak-anak itu sangat luar biasa Pak. Semangatnya belajar itu sangat tinggi dengan menggunakan aplikasi dibandingkan dengan ceramah di dalam ruangan kelas itu. Ternyata dengan sentuhan teknologi kita bisa memberikan anak-anak menjadi lebih semangat mengikuti pembelajaran. Siap. Jadi saya luar biasa nih pemaparan Pak Oni ini. Sepertinya Bapak pernah melihat nih. Seperti saya pengen tahu dari penjabaran Pak Oni sehingga keinginan ingin tahu itu sangat tinggi, ingin bagaimana mengapresiasikan di kelas. Artinya saya ingin tahu apakah di sekolah Bapak itu beberapa guru ada atau banyak yang menggunakan pembelajaran yang berbasis IT? Banyak Pak. Banyak. Kenapa banyak? Mohon maaf Pak, saya akan jelaskan bahwa di sekolah saya itu betul-betul gurunya multi etnis dan kebanyakan itu berasal dari luar daerah. Ya, jadi ada yang dari Jawa Barat, kemudian ada dari Bali, kemudian ada dari Jawa Tengah. Jadi berbagai macam ragam di situ asal gurunya. Nah itu rata-rata mereka sudah menguasai IT. Jadi saya terbantu dengan mereka yang mau berdiskusi dengan saya. Apabila saya tidak bisa, mereka akan bisa membantu mencarikan solusi terhadap masalah yang saya hadapi tersebut. Siap. Berarti ini Pak Oni dari catatan saya, Pak Oni punya pembimbing yang mumpuni di sekolah. Ya, betul, Pak. Nah. Oke, baik Pak Oni, secara kontinu Bapak sudah mampu menjabarkan secara utuh pemikiran dan keinginan Bapak. Izin Pak, kalau berkenan saya ingin sedikit menceritakan bagaimana pengalaman saya sehingga sekarang saya bisa menggunakan IT baik secara pribadi maupun secara pembelajaran. Nah, jadi begini Pak Oni, komitmen pertama itu kalau kita ingin ya, saya sendiri itu saat itu karena bersikeras ingin paham IT itu pertama saya harus beli. Maka kita yang pertama itu harus punya barang itu dulu. Kalau saya pengen bisa laptop maka harus punya laptop. Kalau ingin bisa mengoperasikan handphone maka saya harus memiliki handphone itu dulu. Itu pertama. Yang kemudian kemampuan IT itu saya anggap adalah kemampuan keterampilan, bukan pengetahuan. Jadi kenapa saya bisa? Karena saya sering berulang-ulang menggunakan. Semisal nih, saya pengen tahu membuat PPT, maka saya berulang membuat PPT itu. Nah, karena IT itu kemampuannya di keterampilan. Dia tidak cukup dengan membaca atau melihat. Dia perlu praktik. Maka saya agar bisa itu sering berpraktik. Nah, misalnya besok ada pembelajaran apa, saya buatkan PowerPoint-nya. Besok pembelajaran apa, saya buatkan PowerPoint-nya. Nah, karena sering-seringnya saya membuat PowerPoint itu, dengan sendirinya saya jadi bisa membuat PowerPoint. Nah, begitu juga dengan teman-teman yang ingin membuat PowerPoint, saya bantu buat PowerPoint. Bagaimana saya supaya secara terus-menerus mengerjakan itu, Pak, karena pada dasarnya keterampilan itu harus diasah. Tidak cukup dengan hanya membacanya. Jadi pengalaman saya begitu, Poni. Nah, semoga bisa. Menurut Poni bagaimana pengalaman saya itu? Sangat bagus sekali. Jadi kalau saya seperti yang disampaikan Pak Dede tadi, kita harus punya. Saya 2010 sudah punya laptop Toshiba yang harga 5 juta, Pak. Siap, luar biasa saya Bapak punya ya. printer, Pak. Iya. Jadi fasilitas itu lengkap. Hanya saja seperti yang saya sampaikan tadi. Tidak mengulang-ulang. Tidak mengulang-ulang. Jadi itulah menjadi sebuah kelemahan bagi saya. Siap. Nah, baik Poni, hari ini luar biasa diskusi kita ini. Cuma pada ini kayaknya kita nyampe pada ujung nih. Yang pengen saya tanyakan lagi, apa yang bisa Pak Oni simpulkan atau refleksi dari pertemuan ini?
Yang bisa saya replikasikan pada diskusi kita kali ini adalah pertama terkait dengan masalah tadi, tetapi ternyata masalah itu akan bisa terselesaikan dan saya sudah mengetahui solusinya, yaitu dengan banyak belajar dan diskusi dengan teman sejawat yang membimbing saya pada saat saya tidak bisa. Nah, jadi ini sangat penting terutama bagi saya untuk mengasah kemampuan saya menguasai aplikasi-aplikasi yang bisa saya gunakan dalam proses belajar. Oke, kapan Pak Oni mulai melakukan perubahan ini? Dalam waktu dekat, secepatnya Pak. Oke, nah bagaimana saya bisa memastikan Pak Oni bisa melakukan? Bagaimana caranya? Caranya adalah nanti akan saya coba mengundang Bapak. Begitu maksud saya, supaya ke sana melihat proses belajar saya. Jangan diskusi-diskusi saya perlu nanti Bapak janji nih besok. Maka kapan-kapan waktu Bapak sudah mulai menggunakan di dalam pembelajaran, Bapak dia coba datang ke sekolah gitu. Nah, saya nanti menyaksikan progresnya Bapak. Boleh ya? Boleh, sangat boleh Pak. Siap. Ada lagi yang ingin disampaikan? Cuma itu aja. Oh, siap. Mungkin kita akhiri saja karena kebetulan di sini ada teman juga yang ingin mengobservasi kita. Terima kasih Poni sudah berkunjung ke sekolah saya. Sampaikan juga salam kepada kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak Dedet ya. Tadi saya sudah mengamati dan melihat dari awal sampai akhir kegiatan coaching yang Bapak lakukan. Di sini saya mau nanyakan bagaimana perasaan Pak Dedet setelah melakukan kegiatan yang beberapa bulan ini Bunda, saya sering diskusi seperti ini. Saya merasa gimana ya? Saya merasa bermanfaat untuk teman-teman, bisa berbagi, mencarikan mereka solusi dengan cara memancing pikiran mereka mencari solusi itu sendiri. Jadi saya sangat bangga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Alhamdulillah. Menurut Bapak nih dari kegiatan yang coaching yang tadi sudah dilaksanakan tuh indikator keberhasilan yang sudah Bapak sebutkan di awal tadi ya, menurut Bapak nih sudah tercapai atau belum? Sepertinya tercapai karena saya melihat Pak Oni hidup dengan percakapan itu secara tidak langsung beliau mengeksplor sendiri ke kemampuan berpikirnya sehingga menemukan masalahnya, persolusi atas masalahnya. Oh ya. Baik, saya sudah mencatat beberapa poin-poin sih Pak mengenai hasil dari coaching yang Bapak laksanakan. Di sini ada beberapa yang akan saya sampaikan kepada Pak Dedet ya. Tadi saya sudah mengamati kegiatannya. Di sini saya bisa menyimpulkan tadi Pak Dedet sudah melakukan kegiatan itu dengan sangat luar biasa Pak Dedet ya. Saya sangat apresiasi itu. Dan di sini juga Pak Dedet juga tadi mampu menggali Pak Oni gitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Terus juga Pak Dedet juga saya lihat tadi juga mencatat poin-poinnya sehingga pada saat membuat pertanyaan itu sudah benar-benar terstruktur gitu Pak Dedet. Terus satu lagi Pak Dedet, kegiatan coaching tadi sudah sesuai dengan alur Tirta. Mungkin kedepannya mungkin Pak Dedet juga lebih membuka untuk rekan-rekan yang lain bagi karena ini sangat bagus sekali Pak Dedet bagi teman-teman, sehingga teman-teman bisa yang punya masalah gitu bisa menemukan solusinya gitu. Saya sangat apresiasi sekali itu. Terima kasih Bunda. Mungkin kedepannya meluangkan waktu yang lebih banyak lagi sih. Siap. Baik, selanjutnya di sini menurut Pak Dedet nih setelah melaksanakan kegiatan coaching tadi, kira-kira kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan lagi dari kedepannya itu saya berharap lebih bisa banyak mendengarkan Bunda. Jadi kemampuan mendengar saya itu beberapa tahun ini saya melihat dari tolak ukur saya cermin diri saya sendiri, saya kayaknya kurang mendengarkan orang. Nah, jadi kedepannya dengan seringnya adanya coaching itu, maka saya akan lebih terbiasa dalam mengeksplor orang dengan cara mendengarkan. Jadi semoga itu kompetisi mendengarkan secara utuh. Baik, semoga kedepannya bisa segera terwujud Pak Dedet ya. Kita asah terus kompetensi mendengar kita. Baik. Mungkin itu saja Pak Dedet hasil pengamatan saya hari ini. Terima kasih Bunda. Kapan-kapan mungkin saya bisa diundang lagi nih untuk dalam kegiatan ini. Siap Bunda. Baik, cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih banyak sama Pak Dedet ini sudah mengizinkan saya mengikuti kegiatan yang luar biasa tadi Pak Dedet. Siap Bunda. Baik.
Ya udah, mungkin saya pamit dulu Pak Dadat ya. Iya Bunda. Kita bertemu di lain kesempatan. Ya, baik Bu. Ya.